Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Ikutin Bapak ya. Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waja'alni minas sholihin. Amin. Lanjut. Jadi pada pagi hari ini, bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Ada. Sehat semua? Sehat ya? Semangat? Oke. Jadi kalau sehat, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Masuk semua. Alhamdulillah. Baik. Supaya lebih semangat, kita teguhkan aksara dulu. Ada yang tahu? Tahu ya? Kita coba ya. Yang laki-laki ini, tahu yang laki-laki yang pakai kopiah? Namanya siapa kira-kira? Kita kasih nama Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Kemudian yang perempuan ini namanya Fatimah. Siapa namanya? Yang laki-laki siapa? Yang perempuan? Oke, kira-kira nih mereka sedang apa ya? Membaca Al-Quran atau sedang mengaji. Sekarang Bapak tanya, nih, Al-Quran itu apa ya? Ada yang pernah lihat Al-Quran di rumah? Pernah, sering? Yang sering? Pernah ya? Pernah buka Al-Quran di rumah? Pernah, oke. Yang sudah sampai Al-Quran ngajinya ada nggak? Yang sampai Al-Quran? Sudah Al-Quran? 1, 2, 3 orang. Al-Quran ini? Oh masih ikro, oke, nggak apa-apa. Nah jadi sebelum lebih jauh, nih pembelajaran kita tujuan yang pertama, kita nanti akan mengenal yang namanya Al-Quran. Kita buka Al-Quran, lihat isi Al-Quran. Kemudian nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan makna Al-Quran dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan perilaku cinta Al-Quran. Nah, baik. Ini merupakan kata konsep pembelajarannya. Nah, pembelajaran hari ini kita akan bahas yang pertama nih. Al-Quran adalah kitabku. Jadi, yang pertama kita Al-Quran adalah kitabku. Yang kedua, aku tahu huruf hijaiyah. Yang ketiga, aku tahu harokat dan aku hafal surah Al-Fatihah. Untuk hari ini kita belajarnya yang ini aja. Al-Quran adalah kitabku. Oke. Nah, untuk belajar kita akan bentuk kelompok. Gimana sekarang caranya? Bapak sudah siapkan nih. Di sini ada nomornya. Nanti yang dapat nomor sama harus satu kelompok. Paham? Ada kita buat 3 kelompok. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan ini kelompok 3. Siap? Kita bagi kelompok ya. Ada kelompok. Silakan, Seter bagi dulu, ambil.
Ini gambar apa kira-kira? Oke, coba sama kelompoknya di bukunya masing-masing. Tulis gambar 1.2. Ini adalah gambar Al-Quran. Nah kemudian kalian tahu Al-Quran itu bentuknya macam-macam, ya atau tidak? Ada yang besar, ya kan? Nih. Ada yang kecil, ya kan? Ada yang sedang, ya kan? Nih. Kecil, sedang, besar. Jadi bentuknya itu berbeda. Untuk yang belum pernah lihat Al-Quran, Bapak punya contohnya nih. Perhatikan. Ini adalah Al-Quran. Ini yang sedang, ini yang kecil. Sama enggak dalamnya, Pak? Sama enggak kira-kira? Sama. Cuma ada yang ada artinya, ada yang tidak ada artinya. Ada yang tulisan Arab semua. Ini tulisan Arab semua. Nah, ini Al-Quran, bentuk Al-Quran ya. Paham? Sampai sini? Jadi bentuk Al-Quran itu berbeda-beda. Ya. Al-Quran adalah kitabku. Nah, Satu. kita baca sama-sama ya. Al-Quran Adalah kitab suci umat Islam. ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah firman Allah. Kita sebut sama-sama. Oke. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. jadi Al-Quran itu punya 4 konsep. Baik, selanjutnya kita lanjut materinya ya. Sekarang kita yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Nah, kita kan sudah tahu Al-Quran itu kitab suci dunia kita harus bagaimana sekarang. Nah, sikap yang pertama, kita harus membaca Al-Quran karena membaca Al-Quran itu disayang Allah. Kita baca sama-sama, membaca Al-Quran disayang Allah. 1, 2, 3. Membaca Al-Quran disayang Allah. Oke. Yang kedua, Bapak aja. Yang kedua, membaca Al-Quran mendapat pahala. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Membaca Al-Quran mendapat pahala. Oke. Kemudian yang ketiga, kita harus gemar membaca Al-Quran. Sama-sama. Oke. Dan yang keempat, menghormati dan menjaga Al-Quran dengan baik. Apa? Menghormati dan menjaga Al-Quran dengan baik. Jadi di rumah tidak boleh Al-Quran disamakan dengan buku. Disimpan sembarangan, tidak disimpan di lantai, tidak harus disimpan di tempat tinggi, tidak diinjak, dan harus berhati-hati. Namanya itu kitab suci umat Islam. Tidak boleh sembarangan, paham? Kemudian yang kelima, sikap kita terhadap Al-Quran itu adalah berwudu sebelum membaca Al-Quran. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, hebat. Terima kasih ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, sekarang kita sama-sama mengucapkan, aku suka membaca Al-Quran. Kelompok 1. Kelompok 2 jangan mau kalah. Kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu sama-sama. Tepuk tangan. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan diskusi kelompok. Bapak punya lembaran. Ini lembar kerja kelompok ya.
Jadi kita akan sama-sama, nanti salah satu boleh ditulis jawabannya di sini. Ya, tulis nama kelompoknya masing-masing. Satu orang aja yang tulis, satu orang. Satu orang. Boleh nama panggilan aja, tidak usah nama lengkap, biar cepat. Ya, gantian aja nggak apa-apa, satu orang biar cepat. Nama panggilan aja. Baik. Perhatikan tugas masing-masing kelompok. Nanti Bapak kasih perhatikan ya. Nanti Bapak kasih satu kelompok itu satu Al-Quran. Nanti dibuka, kemudian dilihat satu kelompok ya. Hati-hati. Silakan kerjakan. Silakan dilihat dan ditulis ciri-cirinya ya. Baik, masing-masing kelompok sudah selesai ya? Nah, jadi kalian masing-masing sudah melihat dan memegang Al-Quran ya. Sekarang hasil kerja kelompoknya sama Al-Qurannya silakan dikumpul ke depan. Silakan dikumpul. Nah, sekarang kita akan menyimak sebuah video ya untuk kalian lebih paham lagi tentang Al-Quran. Semua siap? Oke, kita nonton sama-sama ya supaya lebih jelas. Video pendalaman materi MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditonton aja, tidak usah ditulis. Data tersebut adalah alhamdulillahirobbilalamin, materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu mengenal Al-Quran dengan baik ya. Tangan dulu. Kalian sudah belajar tadi dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita tetap tes terakhir sebelum pulang ya. Tulis nama dan kelasnya di atas. Boleh nama panggilan. Pak, cara tulisnya gimana? Cetak. Nah, cara mengerjakannya, kalian baca yang nomor 1. Ada kan nomor 1? Ada. Kalau itu benar, kalian tulis di huruf B, di baris B itu tanda centang. Kemudian, kalau itu salah, tulis centangnya di kolom huruf S. Nah, satu aja, satu-satu. Nanti nomor 2 juga seperti itu. Kalau itu benar, tanda centang di B. Nah, yang nomor 3, perhatikan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Adam. Benar atau salah? Oh ya. Kalian nomor 3. Nih, Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Benar atau salah? Nah, membaca Al-Quran merupakan perbuatan yang disayang Allah. Benar atau salah? Oke. Membaca Al-Quran mendapat pahala. Benar atau salah? Yang sudah angkat tangan? Oh, udah semua ya. Yang sudah boleh dikumpul ke depan sekarang. Di sebelah sini. Oke. Oke, semua udah selesai tugasnya ya. Sekarang sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita baca dulu kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Lihat ke depan, kesimpulan yang pertama,
kitab suci agama Islam dan merupakan firman Allah. Baca sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Nah, yang kedua, bentuk Al-Quran berbeda-beda, kecil, sedang, dan besar. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, kita harus rajin membaca Al-Quran. Nah, tepuk tangan dulu semuanya. Baik, sebelum kita pulang, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh dibereskan kursinya, dikembalikan lagi, baru kita pulang. Yuk, dibereskan, diputar lagi kursinya.